Mari bersama-sama kita sambut dengan bangkit berdiri pembicara hari ini, Yohanes dan Christine. Tes. Halo teman-teman semua. Semangat pagi. Oke. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, grow and multiply now. Oh, Oke, mirip-mirip berimbas dengan miracle ya. Grow, multiply, now. Grow, multiply, now. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, ini yang kedua kali ya. Kemarin kita hari Jangan bosan-bosan ya ketemu Yohanes itu Christine ya saya teman-teman ya. Oke ya, sebelumnya kita say thank you dulu buat Aau yang ngundang kita ya. Buat applause buat Aau teman-teman. Thank you juga buat Ko Chris, Ko Pendi, sama satu lagi Ko Wahidin ya, lupa. Ya jadi 3 orang ini thank you banget udah kita diperbolehkan singgah ke One Vision. Thank you banget ya. Boleh applause buat mereka bertiga teman-teman ya. Nah hari ini sesi leader ya teman-teman ya, berarti nggak ada agent sama sekali ya, kecuali post agent ya. Oke, nah mungkin kita nggak akan sharing tentang background ya, karena kan background udah pernah. Dan hari ini yang kita mau sharing ke teman-teman semua, kita manggil teman-teman boleh lah ya, boleh ya. Gue lu boleh nggak? Boleh, izin dulu. Punten ya, takut salah ngomong ya. Jadi yang hari ini kita mau sharing ke teman-teman semua itu apa yang sudah kita lewatin kemarin-kemarin teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti ada ajaran kita yang mungkin, bukan ajaran lah ya, sharing kita yang ajaran gitu. Kalau ada sharing kita yang kurang berkenan, teman-teman back to leader masing-masing ya teman-teman ya. Jadi kita announce dulu. Ada tambahan lagi yuk? Ya semoga apa yang kita bagiin ke teman-teman semua ya bisa membawa hal yang baik lah buat perkembangan timnya teman-teman semua ya. Oke, jadi nanti kalau yang mau bertanya mungkin dicatat dulu ya, mungkin nanti di belakang teman-teman boleh bertanya apapun tentang kita. Ya, oke. Oke, Christine mau cerita dulu? Ya, jadi singkat, jelas, padat ya teman-teman ya. Jadi selama ini kita suka menganggap kalau lu udah leader itu berarti lu punya title, lu punya jas, lu pakai jas berarti lu udah gede tanda kutip gitu teman-teman ya. Dulu ketika gue promosi menjadi UM, tahu istilah UM kan teman-teman ya, unit manager ya, di zaman-zaman di tahun 2000 ke belakang lah 2013, 2012 gitu teman-teman ya. Leader gue selalu ngomong, ketika lu sudah jadi leader, lu jangan besar kepala, jangan keberatan jas. Nah itu selalu terngiang-ngiang terus sampai dengan hari ini teman-teman ya. Dan banyak orang yang ngira oke, kalau lu udah leader berarti lu udah dewasa, lu udah paham segala sesuatu tentang dunia leadership gitu teman-teman ya. Tapi pada basicnya sampai dengan hari ini kita semua tuh berproses teman-teman ya. Jadi ketika lu udah confirm AB, status lu memang leader, tapi belum tentu tindak tanduk lu menunjukkan hal demikian gitu teman-teman ya. Jadi kita ngomong leadership itu ya bukan hanya sekedar title lu AAB atau AB teman-teman ya, tapi gimana cara lu nge-influence tim lu, nge-influence tim diri sendiri teman-teman, kasih impact ke orang lain sama jadi inspirasi teman-teman ke tim-tim lu juga. Nah, next. Nah, kita cerita dulu, mungkin Yohanes mau tambahan dulu yuk. Oke, langsung cerita aja ya. Jadi teman-teman, Yohanes sama Christine dulu promosi 2013 ya. Kita join di 2011, jalannya setahun, habis itu 2012 full time, 2013 mulai jadi seorang leader gitu ya. Dulu-dulu kita sebagai leader tuh disuruh pokoknya fokus bener-bener rekrut, jualan hampir nol. Zaman dulu ya, kayak begitu. Teman-teman, jangan sampai kita benar-benar tinggalin jualan semuanya gitu ya. Karena kita tetap harus in touch sama lapangan ya. Jangan bilang bahwa dulu dengan cara ini gue berhasil. Iya, cara lu dulu tahun berapa? Sekarang masih bisa nggak gitu. Kalau kan penting ya kita ngajarin agent kita sebuah cara yang proven gitu. Makanya tetap ada. Tapi jangan sampai porsinya terlalu besar teman-teman. Ya kadang-kadang, bukan kadang banyak sih ya. Gue lihat semua orang tahu lah ya teman-teman. Kita semua juga tahu kita di Prudential pengen bangun tim gitu ya. Tapi kenyataannya kenapa ada yang banyak, ada yang porsi jualannya jauh lebih gede. 80%, 90% gitu. Kenapa lebih banyak kayak gitu ya. Nah ada orang-orang yang saat dia mulai bangun tim, ternyata ngajarin orang susah ya gitu ya.
Gitu ya, padahal baru ngajarin 1-2 orang kayak gitu. Mendingan gue jualan sendiri lah, lebih gampang, lebih cepat gitu. Teman-teman, jualan pribadi itu buat uang hari ini. Ya, tapi kalau teman-teman pengen punya uang masa depan, teman-teman perlu bangun tim. Susah atau gampang, kita perlu jalanin itu teman-teman. Ya, kalau pengen di masa depan punya banyak timnya. Ya, nah gue cerita tentang di tahun 2013 ya, baru naik jadi UM, udah disuruh dilepas begitu kita orang ya. Lu buat kurikulum sendiri ya kan, lu ngajarin tim lu sendiri gitu. Waktu itu leader kita cuma kasih pedoman-pedoman dasar lah kayaknya Iya, ya. betul. Oh, for your info dulu teman-teman. Jadi kita berdua di tahun 2013 itu masing-masing UM. Yohanes UM, gue UM. Kita nggak gabung. Jadi waktu itu masih pacaran, belum suami istri teman-teman. Jadi gue jalanin UM gue sendiri, Yohanes UM sendiri. Di awal 2013 kita dikumpulin meeting sama leader kita, sama satu lagi UM yang seangkatan kita lah teman-teman. Directnya Kohendi langsung leader kita. Terus dikasih tahu nih, lu abis ini UM, perjalanan berikutnya adalah SUM. Itu angkanya 900 juta. Teman-teman, jujur nih, gue promosi UM itu dengan biasa-biasa aja ya. Nggak ada production club, gue nggak saklub teman-teman ya, cuman Aum Bali doang. Jadi ketika gue denger angka 900 juta, bagi gue tuh kayak impossible banget. Nah selesai meeting, gue ngadep ke Hendy, gue bilang, kok kayaknya agak mustahil gue bisa promosi SUM dengan angka 900 juta. Gue naik UM aja udah berdarah-darah, gue udah nangis-nangis nih. Apalagi gue mesti naik SUM dengan angka 900 juta. Gue gak ada market. Teman-teman mungkin kemarin Sabtu gue pernah cerita sharing ke sini ya. Gue itu 2009 merantau ke Jakarta dari Palembang. 2011 jalanin Prudential, baru 2 tahun di Jakarta. Udah jalanin Prudential. Beda kalau sama Yohanes memang lahir di Jakarta, teman-teman gede semua di Jakarta. Gue itu papa mama gue masih di Palembang, kakak adik gue di Palembang. Bener-bener 2 tahun doang gue jalanin Prudential di Jakarta. Dan itu menurut gue market gue kurang. Dengan tipikal muka gue yang jutek dan gue ansos, beda sama Yohanes ya. Lu lah muka Yohanes kan lebih ramah daripada gue kan. Nah gue tau lah gitu ya. Jadi gue rasa kayak modal gue untuk SUM kayaknya bener-bener kayak susah gitu. 900 juta dari mana angkanya ini, gue gak masuk di otak gue. Gue bilang ke Hendy kayak mustahil. Yang ada gue yang dimarahin teman-teman. Lu ini jalanin aja belum di tahun itu ya 2013 ya. Jalan aja belum, udah ngomong susah. Siapa yang nyuruh lu jualan pribadi? Nah, dia ngomong gitu, teman-teman. Di tahun itu dia cuma ngomong gini, "Ini kan bisa pakai tim," dia bilang. Jadi gue gak usah jualan pribadi kok. Ya lu mau jual boleh, enggak juga gak apa-apa. Gak ada yang nyuruh lu jualan sampai 900 juta, enggak. Karena dia juga gak mampu, dia ngomong, gue juga gak bisa katanya gitu kan. Ya udah lu bangun tim dulu lah gitu. Oh ya udah oke. Nah udah mulai gitu teman-teman. Gue bergerak dengan tim gue sendiri, Yohanes bergerak dengan timnya Yohanes sendiri. Bingung ngelangkah gak? Ya pasti bingung teman-teman. Apa-apa salah, kebentur salah terus teman-teman ya. Juga kemampuan leadership gue belum mateng. Yang adanya kalau lagi meeting, yang ada bisa pakai emosional teman-teman. Ego gue tinggi banget. Ini gue buka-bukaan sama teman-teman semua karena teman-teman kan leader ya. Emosi gue tuh nggak terkontrol gitu. Kalau teman-teman pernah tahu Sandra Bahrum tahu kan? Oh, pernah ya? Gue itu dites, lu tau lah apa? Ya kole melan. Plekma gue tuh 0. Plekma gue 0, sanguin gue 1. Gue lagi ikut tuh, lagi hamil gede kan. Di tahun 2015 lagi hamil anak pertama gue. Si Sandra baru nanya, ada yang 0 gak? Gue angkat tangan dong. Coba sini 0 kamu apa? Diambil kertas gue. Kaget dia langsung matanya gede gitu. Panggil suaminya si Pak Barum. Sini nih bahaya banget, suami kamu mana? Suami saya gak ikut, gue bilang nanti batch kedua, gue bilang gitu. Waduh, dia bilang aduh gimana nih, dia kasih ke Kojoan Cialing. Wah ini gak bisa nih katanya gitu kan. Takutnya tambah parah konfliknya, dia bilang gitu dalam rumah tangga gitu kan. Akhirnya pas batch kedua Yohanes ikut. Nah teman-teman tahu gak apa dia? Udah kelihatan sih muka lu. Sangguin apa? Iya tuh udah hebat pintar. Itu jodohnya ya teman-teman ya. Gak sama kan? Kalau Korelis sama Korelis mungkin gak lama nih umur pernikahannya. Jadi ya itu ini teman-teman, jadi lu bisa bayangin dengan karakter gue seperti itu. Itu kan tahun 2015 gue ikut. Nah sebelum 2015 ya udah ketika mimpin meeting ya begitulah gitu teman-teman. Beda sama Yohanes kan ini ya sang plekma coba. Iya jadi sebenarnya kalau tadi kan Christine plekmatisnya 0 ya. Artinya pengertiannya
hampir nggak ada tuh gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak pengertian, si agent juga nggak jalan teman-teman. Kayak gua nih misalnya ya, agent datang telat, ya udah nggak apa-apa besok ntar datangnya tepat waktu ya. Kalau Christine nggak ada, ya kan diocehin dulu pasti. Gitu ya. Jadi kita berdua belajar lah gitu ya. Terlalu keras itu tidak baik, terlalu lembek juga tidak baik teman-teman. Harus pas gitu di tengah-tengah ya. Jadi dulu gue berpikir bahwa agent itu harus diajarin semua ilmu gitu ya. Dulu lagi zamannya financial planning ya. Kayaknya keren banget financial planning gitu. Agent baru gue tuh gue ajarin 6 step gitu financial planning. Gue ajarin semuanya. Agentnya Christine nggak diajarin gitu ya. Bukan gue nggak ngerti, gue ngerti tapi kayaknya gue males ngajarin gitu. Gitu ya. Diajarin basic, market Pembelaan. survei Pak Ali gitu ya. Sampai udah berapa bulan berjalan gitu ya. Timnya Christine bagus, tim gua enggak teman-teman. Nah gua ngerasain tuh kayak gitu ya. Dimana kalau baca papan produksi gitu ya. Mulai kan ada nomor 1 ya. Ko Johan mulai sebutin. Si A gitu bla bla bla. Ntar makin bawah nih udah makin tegang nih gua duduk nih. Nama gua di bawah-bawah teman-teman. Ya gitu, waduh gawat nih ya. Makin bawah, makin bawah, makin bawah. Nah gua lihat loh kok kayak Christine nih basic banget gitu ya. Lu coba ngajar market survei Pak Ali tapi kok bisa jalan. Gitu. Sedangkan gue ngajarin tim sampai pinter banget lah gitu ya. Kok gak jalan-jalan gitu. Amal ibadah gue lebih tinggi. Terus kan lu tahu dong orang Korealis kan. Kalau gak ada hasil artinya dia bakal banyak ngoceh lah ya. Dia banyak ngoceh. Lu gimana sih kayak gini-gini. Dalam hati gue gila ya. Orang sombong bisa diberkatin gue bilang. Kayaknya gue belajar di rumah ibadah kebalik nih. Lu jangan enggak. Orang sombong enggak. Gue gak sombong kayak gitu teman-teman. Enggak. Kacau nih. Kebalik gue bilang nih ya. Enggak. Gue menang rajin doang. Setelah nikah baru tahu ya teman-teman ya. Setelah nikah baru tahu. Etos kerjanya luar biasa gitu ya. Dan memang buat agent baru itu gak perlu terlalu pinter-pinter amat. Yang perlu kita perhatiin itu adalah dia mau jalan enggak. Kalau indikasinya dia udah mau jalan baru kita tambah ilmunya. Kayak gitu. Jangan diajarin semuanya di depan. Yang ada dia juga bingung, enggak spesialis juga gitu kan. Dia bingung mau pakai jurus yang mana gitu. Basic dulu aja nanti kalau udah ada pergerakan, dia udah prospek nih beberapa kali gitu ya. Nah baru tuh mulai kita tambah ilmunya kayak gitu teman-teman. Ya. Oke. Teman-teman, balik lagi ya di tahun 2013. Coba back dulu ya, sebentar ya. Nah, teman-teman, tadi kan gue cerita, di 2015 itu gue baru mengerti ada 4 karakter manusia yang tadi Kole, sanguin, black mass, segala macam. Tadinya tuh gue sangat gak suka sama tipe-tipe orang yang seperti sanguin kayak Yohanes. Beneran, gue gak, Cimarta maaf. Gue gak gitu demen sama orang sanguin. Karena bagi gue, kenapa nikah sama orang sanguin? Gak tahu juga kan, too much talking gitu. Tapi action gak ada, maaf nih orang sanguin ya. Dulu. Iya makanya gue juga bingung gitu kan. Kata orang sombong kok bisa dapat berkat ya. jadi pada saat 2013 ketika gue promosi naik UM sama teman-teman. Jadi ini gue buka-bukaan ya teman-teman ya. Biar kita sama-sama belajar. Christine yang dulu itu benar-benar penuh dengan ego yang sangat tinggi sekali teman-teman ya. Sama leader sendiri bisa berantem. Leader atas gue, Ko Hendy bisa berantem. Cuma masalah sepele, masalah kontes teman-teman ya. Jadi kontes, Ko Hendy kasih kontes ke kita para leader baru. Terus gue gak puas, gue ada gak setuju, ya gue frontal untuk ngomong. Satu sisi juga udah banyak bertumpuk, ini gue juga belajar teman-teman ya. Jadi ketika ada leader baru yang naik, lu gak bisa ngelepasin kayak gitu aja gitu teman-teman. Ketika gue tanya sama Ko Hendy, kok ini A, B, C ini gak ngerti. Yang ada gue cuma dapat jawaban, cari tahu sendiri. Lu udah leader, cari tahu sendiri. Itu bikin gue tuh kayak numpuk, sakit hati, numpuk, nyimpen, numpuk, akhirnya bam, pecah. Itu gue inget banget tahun 2013 kita berdua berantem, hebat. Sampai gue nangis, terus ya Hendy kan masih labil juga ya, masih sangat muda. Gue juga masih muda banget waktu itu, belum nikah juga. Sampai dia bilang, gue terminate lo. Gue bilang, terminate gue sekarang, jangan enggak. Gue gitu, nantang, itu ceritanya nantang.
Habis itu kelar ya. Yohanes tengah-tengah bingung nih, aduh gimana pacar gua berantem sama leader gua gitu kan ya. Tengah-tengah dia bingung nih gitu. Christian nangis di Tang City, gue inget Tang banget City Mall ya. Nangis gitu ya, gue tenangin dulu gitu kan. Udahlah, gue bilang gini. Habis itu handphone gue ada masuk nih WA nih, gue baca. Temen kantor kita, ya temen seangkatan kita dulu naik UM. Yuk, Christian kenapa nangis? Kok tahu, gue bilang. Hebat banget nih, kalau lu tahu? Ya gue di atas katanya. Gue di koridornya, dia di sono gitu. Wah, ini bukan permasalahan rumah tangga gue bilang. Teman-teman, jadi berantem hebat, ketemu di kantor, nggak teguran. Beneran itu bener-bener gue buang muka nggak mau tegur dia. Baik lagi, tadi ya mungkin Yohanes ngomong sombong itu ada melekat di gue di tahun itu teman-teman. Produksi bagus nih, timnya banyak nih, agen-agennya banyak yang luar kota sama Jakarta banyak nih. Terus besar kepala. Di kantor kita 2 bulan, 3 bulan gak teguran, gak bertegur sapa teman-teman. Nah gue gak tahu ya, mungkin udah jalan Tuhan, Hendy mungkin tersadarkan dia yang down to earth dulu teman-teman. Dia turunin egonya dulu sebagai leader besar, dia turunin egonya. Padahal gue tahu itu susah untuk dilakukan, padahal dia gak salah teman-teman. Baik lagi ya, ego gue jauh lebih tinggi daripada Hendy. Hendy ngajak ketemuan sama gue lewat Yohanes gitu kan. Dia bilang mau ketemu sama Christine, yuk kita bertiga duduk ngobrol gitu. Terus gue ya tau lah ya reaksi gue gak mau. Udah kayak gini aja, gue happy yang begini gue bilang gitu. Cuman Yohanes bilang gak bisa, kalau lu memang ujungnya gak mau jadi Prudential lagi, lu keluarnya baik-baik. Jangan kayak gini, lu kan masuk baik-baik ya keluar baik-baik juga gitu kan. Singkat cerita gue dipaksa-paksa tuh kayak ketemu, kita ketemuan di CP, di MyStar, gue inget banget. Teman-teman ini yang gue belajar dari leader gue dan hari ini gue juga praktekkan teman-teman. Ternyata perlu ya teman-teman ya, yang namanya kita sebagai pribadi manusia ya, mau umur berapapun ya teman-teman, mohon maaf ya kalau ngomong soal umur ya, mau lu tua, lu mau muda, yang namanya ego ketika ini untuk kepentingan bersama, please kita turunin teman-teman. Nah Hendy mungkin udah belajar banyak waktu itu teman-teman ya. Gue dipersilakan duduk, kondisi gue buang muka, gue gak mau liat dia. Kata gue tuh buang muka gitu teman-teman ya. Apa yang dilakuin? Tuangin teh. Kalau orang Chinese tuang teh itu apa sih pertanda apa ya teman-teman ya? Tuangin teh dikasih ke gue, Tin minum. Tin minum. Gue, hah kenapa? Ada racun ya? Apa? Racun. Oh racun ya, entar gue jadi hantu gue hantuin dia. Enggak lah. Dia kasih minum. Gue agak kaget sedikit kan. Dia ngasih gue minum gak lama. Dia bilang, dia saudain tangan. Tin, maaf ya atas perbuatan gue yang kemarin. Gue langsung gila. Kok dia bisa begitu dalam hati gue. Tapi mukaku kul-kul dikit kan gitu kan. Yaudah kok. Gak ngomong maaf. Yaudah kok oke. Begitu doang. Baik lagi, egonya masih ada. Tapi gue hari itu belum sadar. Kenapa Hendy begitu dan kenapa ini bisa terjadi gitu. Gue masih belum sadar dan gue masih berpikir gue yang benar, dia yang salah. Ya jelas lah dia minta maaf. Balik situ lagi teman-teman. Yang tadi gue bilang terlalu keras banget teman-teman ya. Akhirnya setelah kejadian itu masih nggak bisa. Maksudnya gini, gue berjalan seperti biasa. Hendy juga seperti biasa, kita semua seperti biasa teman-teman ya gue promosi. Intinya gitu loh teman-teman ya. Nah baru coba diklik yuk berikutnya. Iya, gue tambahin dikit ya. Jadi teman-teman kita say sorry belum tentu artinya gue yang salah loh. Ini case-nya aslinya tuh gini nih. Hendy buat kontes. Bayangin lu orang leader, lu buat kontes. Ya kan? Agent lu protes. Kenapa sih apinya kayak begitu gitu? Lu kontes. Lupa gue. Hendy bilang. Gue protes. Duit kan duit gue, terserah gue dong. Bener gak sih? Lu buat kontes, ya terserah lu dong. Lu mau tentuin apinya berapa, tempat berapa, terserah lu kan. Lah ini komplain. Gitu ya. Udah kayak gitu, ya masih dia mau say sorry duluan gitu ya. Jadi pokoknya kalau kita mau makan enak, lu sering-sering lah ribut sama Hendy. My star gitu ya. Enggak, leader kita enggak gitu. Oke ya, jadi kayak gitu sama si Hendy. Nah kita lihat di 2013 sampai 21 ya. Jadi gua berdua itu perjalanannya nggak mulus teman-teman. Bukan orang yang wah awal-awal langsung PCC itu enggak. Gitu ya, startup pertama kita aja kalau teman-teman lihat. Enggak tulis ya. Pertama kali dapet tuh 2017 teman-teman. Ya setelah 6 tahun join.
baru dapat Star Club pertama kali 1 tiket teman-teman. Ya, nah di 2014 Christine promosi jadi SUM teman-teman. Dia naikin 2 UM. Gua nggak naik teman-teman. Ya, gue perlu jujur sama kalian gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain juga nih. Nggak naik tuh ngenesnya gimana gitu ya. Lihat teman-teman seangkatan udah naik panggung gitu kan. Padahal kita mikir kayaknya pintaran gua gitu ya. Udah nggak naik masih ada sombong lagi. Gitu ya. Nah habis itu Christine naik gitu ya. 2015 kita nikah di akhir 2014 teman-teman. 2015 juga nggak promosi teman-teman. Akhirnya di posisi 2015 itu lebur jadi satu. Gua sama Christine jadi satu gitu ya di lebur timnya. Nah di situ dimulailah peperangan ya teman-teman ya. Gitu kan ya, Christine punya kurikulum sendiri, gue punya sendiri gitu kan. Ada ego masing-masing gitu ya. Nah itu butuh waktu loh untuk di-adjust kayak begitu. Di 2015 kita kejar akhirnya promosi teman-teman. Ya promosi AM waktu itu di 2016 Januari ya. Nah thank you ya. Itu promosiin 1 UM ya? Iya, pempan. Oh iya. Tambah 1 UM. 2017 mempromosikan 3 AAD. 3 AAD ini directnya kita langsung semua, karena kan nggak ada leader ya, 1 leader doang waktu itu. Terus 2 UM yang tadi 2014 yang gua promosi, 1 menghilang. 1 menghilang, 1 ke asuransi lain teman-teman ya. 2018 skip, 2019 mempromosikan 1 AD, ini 1 AD-nya kita plus 3 AAD cucu. Jadi si AD ini ngebawa 3 orang naik gitu teman-teman ya. 2020 ya. 2017. AAD 2017. 2020 UM gua yang di 2016 demosi. TKA, biar TKA. Ya, jadi 2020 itu mempromosikan 1 AD lagi plus 1 AAD, tapi 1 UM gue yang kemarin demosi. Terus 2021 kita skip mempromosikan. Nah, kita ngeliat kayak gini teman-teman ya, rangkuman kayak gini. Terus gini teman-teman, gue itu sama Yohanes punya mindset yang sudah terpatri gitu teman-teman ya, bahwa lu harus fokus ke direct. Fokus direct. Itu yang ada dalam di sini gue teman-teman ya. Jadi ketika gue rekrut agent yang gue kasih training, bisa jalan, bisa promosi. Ketika promosi, gue lepas. Itu yang gue menduplikasi ajaran leader gue teman-teman. Gue gak menyalahkan leader gue teman-teman, baik lagi ya. Karena kan setiap orang punya caranya masing-masing cara masing-masing teman-teman. Dan gue tetap berterima kasih dengan ajaran Ko Hendy teman-teman ya. Dan itu pun gue terapkan. Leader gue baru naik, UM gue baru naik nih, AD gue baru naik. Dia nanya apapun ke gue sama sikapnya. Cari tahu sendiri dulu, jangan dikit-dikit nanya ke gue. Lu kan udah leader, nah kayak gitu teman-teman. Tapi gue lupa, Christine dulu pernah sakit hati loh digituin sama Hendy. Ingat gak Tin? Nah gue lupa di bagian itu teman-teman. Dan baru sadar itu ketika gue lagi ngerekap ini teman-teman. Kalau kayak gini terus caranya, gue cuma bisa jago ngelahirin doang. Tapi nge-maintain gak bisa jago nih. Padahal di Prudential itu kalau lu mau bertumbuh besar, lu harus jago di maintain, gak hanya melahirkan anak doang teman-teman. Dan itu yang gue pikir, ada yang salah nih pola kayak gini ya. Gak bisa, setiap leader yang naik, terbuang. Leader naik, terbuang. Gak tercopy paste gitu. Apa yang kita lakukan, gak terduplikasi. Christine Yohanes setiap tahun bagus direct teman-teman. 1M terus, pasti lebih lah gitu teman-teman ya. Iya, Dan, direct unit kita bagus teman-teman. Dan tapi kok grup kita kok kayak gini ya, nggak bisa menduplikasi apa yang kita ajarkan gitu teman-teman. Baik lagi, renungin gitu, berdua ngobrol, kita udah ngajarin apa sama tim kita ya. Malah lebih parahnya teman-teman, lebih parahnya adalah gue nganggep leader gue tuh saingan gue sendiri teman-teman. Lu bayangin ya, karena tadi back to direct, fokus direct. Jadi ketika gue udah punya anak, ya udah anak gue ini adalah saingan gue juga. Jadi gue nggak peduli. Oh ya udah, yang penting nama gue di nomor 2, nomor 3, nomor 1. Udah sisanya nggak peduli gue. Bacaan produksi itu kan berdasarkan direct unit kan teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya dari 2015 kita tuh dapat tuh MYLC. Bahkan dapat apa Tin?
yang PLC. PLC gitu ya. Artinya directnya oke dong ya, direct oke. Eh, Teman-teman, direct unit itu termasuk active income atau passive income? Siapa yang bilang passive income? Direct unit. Active income, siapa yang bilang active income? Oke, betul teman-teman. Ya, artinya kalau selama ini direct unitnya bagus, itu masih passive income. Nggak ada bedanya sama gue jualan. Oh iya, active income betul ya. Oh berarti konsentrasi ya. Ada aja pokoknya nih. Ya kayak gitu teman-teman. Kalau kayak gitu nggak ada bedanya dong kayak gue jualan. Kalau gitu gue harus mikir dong gimana caranya supaya gue bisa grup gue berkembang supaya punya passive income nantinya. Kayak gitu teman-teman. Ya teman-teman lihat nih total bertahan 8 leader. Tapi kalau ngumpul cuma isi 3. Beneran teman-teman ya. Dari 8 leader itu ada satu AB. Bawa 3. Iya, satu AB punya 3 AAB. Jadi dia berempat ya. Nah mereka itu kalau ngumpul pisah sendiri. Iya, punya sistem sendirilah. Dia gitu. buat sistem sendiri, ke kantor mulai jarang kayak gitu ya. Hari ini itu orang sisa Satu doang AAB. Iya. Bubar, semua bubar. Satu-satu hilang teman-teman. Ya, jadi 4 udah di luar sistem. Ya, sisa 4 lagi dong. Ya, gua ada 2 lagi gitu di Jakarta, 1 lagi aktif enggak. Ini di Padang Sedempuan teman-teman. Beneran. Jadi gue merasain nih ya kalau ngumpul bertiga gitu sama pasangan lah 6 lah. Mendingan lah pasangannya ikut. berenam, aduh kayak gimana gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain juga yang dulu gue sama Christine 2021 tuh ngerasain. Kalau lihat grup lain, wih seru banget gitu ya, rame gitu ya. Aduh ngenes nih gue bertiga gitu. Ya akhirnya kita melakukan sebuah perubahan ya. Gue next ya. Iya, next aja. Gitu ya. Ini dari 2022 sampai ke sekarang teman-teman ya. Thank you. Nah pertanyaan gimana caranya dong? Iya kan? Dalam waktu berarti 4 tahun ya. 4 tahun. Nah bersyukur. Nah jadi tahun 2022 kita putusin untuk kita mau pegang tim di bawah leader kita. Contoh gue punya AAB, dia punya agent gitu ya. Sesekali, bukan gue yang trainingin semua ya. Gitu ya, sesekali kalau gue pengen ketemu dan gue kita memilih gitu ya. Orang-orangnya ini kayaknya bisa jalan nih, bagus nih. Gue mau ketemu dong sama dia. Gitu ya. Saat gue ketemu dia, gue tuh tanya ke dia, lu belajar apa kemarin sama leader lu? Gitu ya. Dia mulai cerita dong. Dia belajar dari si AAB-nya ini kayak begini gitu ya. Dari situ gue tahu, oh banyak loh informasi yang miss gitu. Nggak sesuai yang gue ajarin ke AAB ke agent. Wow udah beda nih kayak gitu. Nah dari situlah kita sadar, nggak bisa. Kita itu nggak touch sampai ke bawah gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang AAB kita nangkep. Gimana cara dia ngajar gitu ya. Selama ini kan balik lagi gue merasa direct unit gue oke. Artinya dengan cara ini semua orang harusnya bisa. Kan mikirnya gitu ya. Kenyataannya nggak tersalurkan kayak begitu. Nah mulailah kita pegang sampai ke bawah teman-teman. Nah dari situ kita boleh bisa nemuin pola lah. Kesalahannya di mana gitu ya. Kita bisa benerin agentnya. Kita bisa ngomongin AAB-nya. Lu gak ngajarin ini lu ke agent lu nih. Kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau gue pengen ngajarin AAB gue ini. Gue ajak dia juga untuk ketemu agentnya dia. Lu perhatiin ya. Nih cara gue ngomongin ke agent tuh kayak gini. Lu perhatiin. Kayak gitu. Jadi sambil dia belajar sambil gue ngomongin si agent. Gitu. Nah dari situ mulailah ada perkembangan teman-teman. Ya, di 2022 itu kita promosiin 2 AAB. Yang ini masih direct unitnya kita ya Tin ya.
masih direct unitnya kita nih, promosi 2AAB. Nah 2023 promosiin 2AB, duanya itu direct unit langsung, 2 AB ini. Terus 1 AAB direct unit, 1 lagi AAB cucu gitu ya. Nah ini berkembang nih, nambah lagi nih 2 leader gitu ya. 2024 nambah lagi 5 AAB gitu ya. Nambah 5 leader baru gitu. Tahun 2025 kemarin itu naik 6 AAB, 1 AB direct, 1 AB cucu teman-teman. Thank you. Gitu ya. Nah dengan cara ini kita tuh bisa loh berkembangnya cepat kayak gitu teman-teman. Ya. Terus ada yang mau ngomong? Ya, jadi kalau misalkan kita ngeliat duplikasi yang terjadi teman-teman ya, tapi nggak serta-merta kita megangin agentnya langsung, tapi leadernya ini kita akan review berkala teman-teman. Itu yang kita lakukan. Kita review berkala dan baik lagi sih teman-teman ya, kan gua sama Yo pengen tim kita gede, bertumbuh gede. Pasti ada segala sesuatu yang kita korbankan lah gitu teman-teman, termasuk waktu kita gitu ya. Waktu dengan anak kita, waktu dengan keluarga besar kita lah gitu teman-teman ya. Untuk apa ngembangin mereka semua. Karena manusia-manusia yang bergabung di timnya kita, tentunya mereka juga mau berubah hidup secara lebih baik lagi teman-teman. Nah gue punya prinsip ketika orang udah masuk ke grup HOA, maksudnya grup gua teman-teman ya. Gue gak mau dia lewat kayak gitu aja teman-teman. Gue mau dia bertumbuh. Entah itu bertumbuh secara income, secara karakter, sama secara mindset dan attitude-nya teman-teman ya. Jadi setidaknya ada satu perubahan lebih baik, itu akan membuat dia one step ahead teman-teman. Jadi gue bisa ngarahin dia, nanti lu bisa promosi ke AAB ya. Cuman teman-teman, katanya Yohanes ngomong ya, kita ada sesekali megang agen-agennya mereka ya, agen-agen dari AAB kita dan AB kita teman-teman. Tapi itu pun dengan persetujuan dari leader itu sendiri teman-teman. Kita nggak langsung yang, kita mau ngomong sama dia, kita mau enggak. Bagaimanapun juga ini orang tuanya teman-teman, kita ini cuma kakek nenek doang ya. Kita masih hormatin direct orang tuanya langsung gitu sih teman-teman ya. Terus kita juga buat kurikulum teman-teman. Nah ini Bas, coba next. Nah jadi beberapa mindset penting yang kita tanamin sama leader-leader kita. Kita kasih tahu ke mereka gitu teman-teman ya, termasuk kurikulumnya juga ya. Jadi ada beberapa fase agen yang kita masih tanamkan ke leader-leader kita supaya mereka jangan salah treatment ke agen-agen yang baru direkrut teman-teman ya. Jadi yang pertama kita kategorikan sebagai agen yang baru terekrut sebagai agent baby yang baru join itu 1 sampai 6 bulan teman-teman ya. Nah agent baby ini apa sih leader yang kita mesti lakukan sebagai leader gitu teman-teman ya. Yang pertama kita mesti tanamkan mindset dulu nih. Mindset dan sistem di bisnis Prudential itu seperti apa. Kita kasih tahu ke mereka bahwa lu kalau di Prudential itu ada namanya hari Sabtu motivasi. Nah ini nih teman-teman, gue ngomong apa adanya teman-teman ya. Kadang-kadang leader itu suka ngomongnya, yang penting gue ngomongnya yang baik-baik dulu lah gitu teman-teman. Yang baik-baik tapi belum tentu benar teman-teman, nangkap gak maksud gue? Baik sih, kadang-kadang kayak good dia ngomong bagus gitu kan, tapi belum tentu benar teman-teman. Gak usah sebut nama, jadi ada satu leader lumayan lah ya, lah leader ini ya teman-teman. Dia dulu dia punya tim, dia rekrutnya ketika di agent, lu gak usah ke kantor, gak perlu ke kantor. Ujungnya apa? Jadi AB gak jadi AB, jualan pribadi semua. Ujung-ujungnya apa? Sekarang gak pernah ke kantor juga teman-teman. Akhirnya apa? Rontok juga. Nangkep gak maksud gue teman-teman ya. Jadi ketika orang masih baru terekrut di kita, agent baru nih teman-teman, tanamkanlah bahwa ada sistem lo di Prudential. Ke kantor, prospek, follow leader. Itu teman-teman. Itu sistem basic yang kita ajarkan ke agent-agent ya. Mindset lebih kayak yang ada rasio gitu teman-teman. Lu mesti kasih tahu nih ke tim kita ya. Lu kasih ke agent lu ada rasio ketika dia prospek 10 orang, belum tentu semuanya ambil supaya dia nggak muntaber. Nah itu kita mesti kenalin rasio ini ke agent-agent baru. Nah gue ajarin ini ke tim-tim baru kita teman-teman ya. Terus yang kedua, ajarkan basic training, cara memulai. Basic training itu kalau di sini apa? Kalau di kita kan segitiga, iya. Sama enggak? Segitiga asuransi. Nah itu basic, ajarin basic trainingnya seperti apa. Harusnya sama ya segitiga asuransi. Terus kalau agent ini kan gini teman-teman, agent yang kita rekrut itu backgroundnya itu belum tentu sama kayak kita yang asuransi.
Ya, belum tentu sales, belum tentu marketing gitu ya teman-teman ya. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang mahasiswa, ada yang banker, ada yang accounting, which is itu memang bertolak belakang dengan dunia kita teman-teman. Nah, lu ajarin cara ngomong bikin janji itu gimana. Nah itu teman-teman hal simple, tapi penting banget buat para leader tuh, oh supaya agent gue bisa jalan, lu mesti ajarin hal-hal kecil ini. Kalau leader-leader senior yang jago jualan, yang PCC, yang Star Club, Double Star Club, yang hari ini ya, yang prestasi kalian sebagus itu teman-teman ya, mungkin cara kalian sekarang pakai berbeda, nggak bisa diterapin dengan agen baru ini masuk. Nggak bisa, mereka pakai cara kita yang tinggal telepon, deal, langsung deal gitu. Tinggal deal oke gitu, nggak bisa teman-teman, mereka butuh basic. Nah kita aja basicnya, cara buat janji ngomongnya apa, nggak boleh berbohong, kayak gitu-gitu. Itu yang penting teman-teman. Karena ini yang kita juga dulu miss ngajarin tim kita teman-teman. Kenapa agent sampai nggak jalan ya? Oh, dia nggak bisa buat janji, cara begini salah gitu teman-teman. Ngebohongin orang kayak gitu-gitu teman-teman ya. Jadi basic ini penting. Kebanyakan teman-teman ya, gue ketemuin agent-agent itu bukannya mereka males loh. Mereka itu pas kita review kan nggak banyak buat janji. Bukan gara-gara dia males, tapi kebanyakan tau nggak gara-gara apa? Takut. Kebanyakan. Kalau nggak takut, masalah utamanya skillnya jelek. Tahu dari mana lu skill agent lu jelek gitu ya? Nih contoh ya, misalnya gue punya agent, gue bilang gimana kemarin seminggu kemarin, lu ada kendala, lu ada kendala apa gitu ya? Dia bilang oh, gue udah kontak banyak orang kok, tapi orang nggak mau nggak ada yang mau ngomongnya kayak gitu. Biasa kalau kita sebagai leader apa yang kita ngomong? Coba lagi, ya kan? Ayo lu sono, orang aja bisa buat janji berapa banyak, lu canvassing dan lain-lain. Kan kita motivasiin lagi ya, gitu ya. Tapi itu nggak ngelihat inti permasalahannya, gitu. Gua tanya ke dia nih, gitu ya. Dia bilang, oh udah banyak. Oke, kalau udah banyak ada contohnya nggak? Coba, gue bantu susunin deh kata-katanya. Lu kemarin ketemu siapa aja? Si A, si B, si C. Si D, sorry, dia WA siapa aja ya. Oke si A gak mau ya? Iya gak mau dia kok. Oke coba lu kasih ke gua bantu susunin deh. Gitu ya kata-katanya. Dia kasih lihat capturein, dia capture. Gitu ya, habis di capture kebanyakan apa? Dia ngomong bro gue sekarang di Prudential. Ada produk bagus, boleh ya gue jelasin ke lu ya. Kira-kira kalau dengan cara kayak begitu, rasionya jadi berapa? Bukan 10:1 itu. Jadi banyak banget kan. Buat teman-teman yang lama udah tahu dong, nggak mungkin kayak begitu kan gayanya ya. Nah itu yang dilakuin agent. Walaupun kita udah training loh. Cara buat janji begini ya, step by stepnya, kenyataan yang dilakukan di lapangan nggak sama dengan yang ditrainingin gitu. Nah disitulah gue tahu nih, oh kayak begini skillnya salah gitu ya. Ada lagi dia bilang, gue udah banyak nih gitu ya, setelah gue tanya-tanya ternyata nggak banyak. Orang yang disebut tuh itu aja. Udah 2 bulan, 3 bulan orang itu aja. Artinya kan dia nggak prospek kan gitu ya. Kenapa gitu. Nah digali-gali ternyata takut gitu, ada trauma gitu ya. Orang nggak bales lah dan lain-lain ya. Nah kayak gitu treatmentnya berbeda lagi teman-teman. Nah orang kayak begitu tuh kalau misalkan masalah mental ya takut. Paling cepet di terapi teman-teman. Itu paling cepet. Karena gue udah pernah nih gue motivasiin kan gitu ya teman-teman ya. Ingatlah mak lu gitu ya. Bapak lu lah, anak lu lah. Lihat anak lu lagi tidur, pandangi wajahnya gitu kan gitu ya. Udah mau dia nangis, gue udah ketemu banyak nih teman-teman. Udah nangis di tempat gak jalan juga teman-teman. Ada gak kayak gitu? Ada ya, kayak gitu ya. Itu cuma emosional sesaat doang teman-teman. Pulang dari ketemu lu, di rumah ketakutannya kembali nyelimutin dia. Gitu loh. Nah ini paling cepet lu terapi lah, lu beresin lah. Pakai ICT gitu ya. Beresin, di situ juga buat janji dia. Kayak gitu teman-teman. Lanjut dulu ya. Iya. Waktunya udah jam 14.24 ya, maaf. Jadi berikutnya di fase agent juga kita ngajarin tim kita, leader kita untuk join fieldwork agent. Jadi sama ya teman-teman ya, agent ditemenin ya. Tapi nggak setiap kali pertemuan tuh ditemenin sama leader kita. Jangan dimanjain juga ya. Sama yang keempat paling penting adalah kita mesti meeting review berkala.
jadi ketemu sama si agent. Jadi paling banyak agent kontekan sama kita, dialah calon leader lu teman-teman. Nah itu kalau kita ngebacanya hari ini ya teman-teman ya. Nah di fase agent ini penting banget teman-teman infokan ya, bahwa tarik ulur itu sangat penting teman-teman. Jadi lu gak usah saklek banget ngomong hari Sabtu One Vision ada training nih, ada motivasi nih, terus lu paksa dia datang ke kantor setiap Sabtu. Jangan teman-teman, yang namanya agent baby ya lu mesti kasih ibaratnya ya kasih ulurin dulu lah gitu teman-teman. Oh dia nggak bisa, misalnya ada anaknya mau masuk ke mall kegiatan nari pentas segala macam, ya udah kasih teman-teman ya. Jadi dibiarkan dulu teman-teman. Jadi lu jangan paksa saklek banget di awal ya. Tapi pelan-pelan lu mesti kasih pengertian bahwa Sabtu depan ada speaker bagus, lu jual speakernya teman-teman. Lu jual trainer siapa teman-teman. Itu yang kita lakukan ya. Yang kedua, monkey see monkey do. Leader kalau misalkan pengen timnya datang ke kantor rame bawa nasi kotak makan tuh banyak teman-teman, yang kita masalahkan adalah lu juga harus datang. Jadi jangan lu berharap agen-agen lu datang tapi lu juga jarang datang ke kantor. Nah ini teman-teman, gue ngomong ke tim-tim gue, ke leader-leader gue, hari ini kalau lu datang sendirian pun bawa satu kotak nasi pun gak apa-apa, gak masalah. Yang penting lu datang dulu. Jangan lu berpikir gini, gue nggak ada agen yang datang ke kantor, so gue juga nggak datang, nggak mau itu salah teman-teman ya. Jadi ya apa yang lu lakukan ya agen lu juga bisa ngeliat teman-teman, lu juga jarang kantor, jarang konsultasi ke leader, juga kadang-kadang ya nggak nurutin leader lu ngomong apa, ya dia juga lakukan hal yang sama gitu teman-teman ya, walaupun nggak kelihatan tapi energinya nyampe ya. Berikutnya, mengusahakan si agen baru itu pecah telur dalam waktu maksimal 2 bulan teman-teman. Itu kita usahakan ya, kita kasih kontes ya boleh, mau lu temenin John Virgo juga gak apa-apa. Terus nah teman-teman ini yang paling penting ketika agent baru terekrut adalah buatlah dia senyaman mungkin sama kita teman-teman. Karena kalau dia udah nyaman sama kita, dia tuh trust banget sama kita. Jadi kita mau arahin apapun dia pasti akan nurut sama kita teman-teman ya. Jadi di awal-awalnya sangat-sangat penting banget yang di bagian ini. Buat senyaman mungkin bangun trustnya. Oke, berikutnya fase berikutnya adalah agen balita. Jadi ketika dia sudah jalan, dia udah pecah telur, dia ada beberapa case closing gitu teman-teman ya. Sudah nih kita lihat nih arahkan dia untuk promosi AAB. Disinilah teman-teman perlu mengaplikasikan influence-nya teman-teman ke agen teman-teman untuk dia rekrut lagi yang baru. Ketika agen ini rekrut lagi yang baru, otomatis kan jadi direct unit kalian kan. Jadi agentnya tambah banyak kan. Nangkap ya teman-teman ya, jadi agent get agent ya. Nah di sini teman-teman kasih tahu nih betapa penting AAB itu. AAB itu buat apa? Apa manfaatnya kalau nggak naik AAB itu apa ruginya ke kita gitu teman-teman. Maksudnya ke dia, ke agen itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kasih tahu. Nah berikutnya juga teman-teman masih kasih panggung. Kasih panggung tuh berarti gini loh. Misalkan dia closing satu case ya teman-teman minta pendapat dia, tolong dong testimoni. Misalkan teman-teman punya grup WA masing-masing ya. Ya misalkan kamu closing 6 juta api gitu. Masih ada bingung-bingung gak sih lo orang? Bingo-bingo gitu ada gak? Bingo 6 juta api closing gitu-gitu ada. Nah tanya, hebat banget lu 6 juta api, closing siapa, gimana caranya? Tanya teman-teman, kasih panggung walaupun virtual via WA, gak apa-apa. Atau Sabtu pertemuan nih, mungkin teman-teman duduk nih ngumpul bareng grupnya masing-masing. Ada yang closing agennya, ya udah satu case pun gak apa-apa, tanya. Hebat banget, salamin teman-teman. Di Miracle, kita tuh punya budaya gini teman-teman, kita baca produksi ini ya, closing satu case. Satu case aja, kita suruh berdiri di tempat, kita ngomong, teman-teman salamin yuk orang-orang yang closing. Itu satu case 6 juta api disalamin, itu hatinya tuh, ya hatinya tuh udah wow, kayak closing ratusan juta loh. Bahkan sampai yang dia bikin konten nih, gila gue diapresiasi, di sini diapresiasi banget. Padahal cuma 6 juta api doang, itu bikin agent tuh ngerasa, gue diterima di sini, gue happy di kantor ini, kayak gitu teman-teman ya. Itu bikin dia betah sama kita. Terus, kenapa ada yang nanya? Enggak ya. Berikutnya, mulai tekankan sistem itu penting ya. Nah, di sini teman-teman, kalau tadi di awal kita tarik ulur nih. Enggak apa-apa lah, Sabtu enggak usah datang, enggak apa-apa nih. Di sini teman-teman ngasih tahu, kenapa Sabtu lu mesti datang? Buat siapa? Dapatnya apa? Kayak gitu-gitu teman-teman. Apalagi kalau dia sudah punya agent, udah tuh lu boleh mainin tuh agent lu aja datang. Masa lu enggak datang? Kayak gitu teman-teman ya. Gue mau tambahin lagi ya arahin soal promosi teman-teman. Kita kan di sini leader ya. Leader itu perlu bisa mempengaruhi dan mengarahkan. Jadi setiap kita ketemu agent perlu ada pengarahan kemana dia. Bukan tentang lo harus aktivitas lah sehari 2 gitu. Itu iya betul ya. Tapi arahnya kemana tahun ini si agent tuh matanya kemana? Promosi.
Misalkan jadi AAB ya. AAB itu kejar yang 400 juta ya. Kenapa? Kenapa 400 juta teman-teman? Dapat jalan-jalan ke Bangkok. Gitu ya. Kita arahin dia. Setiap ketemu ngomongin ya kayak begitu. Ya promosi, bonus produksi gitu ya berulang-ulang. Teman-teman jangan berharap agen-agen kita semua tuh kayak kalian. Orang-orang hebat. Ya kan sekali ngeliat langsung tahu gua harus kejar ini. Harus ngapain aja gitu ya. Mungkin pas lo orang agent langsung kayak begitu gitu ya. Tapi jangan harap nih agent-agent tuh semua kayak gitu teman-teman. Ya ada lu mesti ngomongin 2 kali, 3 kali, 4 kali berulang-ulang kayak begitu teman-teman. Baru dia ngeh. Kalau kita arahin promosi salah satu syaratnya kan ada rekrut ya. Menurut teman-teman waktu yang paling tepat rekrut tuh pas kapan sih? Pas kapan? Sekarang betul, jangan ngomong nanti ya. Lu fokus produksi ya, nanti di Desember lu baru rekrut gitu ya. Lu promosi tahun depan kalau kayak gitu ya. Jadi teman-teman suruh dia rekrut sekarang. Disitulah mulai ada agent get agent. Di Prodesel agent get agent dapat uang nggak? Dapat loh teman-teman. Lihat ketentuan dulu ya. Ada kontes ya, agent get agent ya. Itu yang kita ngomongin berulang-ulang sehingga agent itu mulai ngerekrut. Gitu ya. Terus yang rekrutin siapa? Kalau di tim kita yang rekrutin leadernya. Gitu. Kalau di direct unit gua sama Christine gitu ya. Ya nanti dia buat janji, dia ikut, gua sama Christine yang rekrutin. Gitu ya. Gua gak kasih agent gua yang rekrut sendiri, enggak. Dia fokus jualan dulu. Ya, dan sebenarnya di grup kita juga kita udah canangin bahwa agent lu jangan lu kasih rekrut. Biarkan tuh jadi tugasnya lu. Biarkan dia fokus ke jualan dulu. Nanti ketika sudah terrekrut, gak apa-apa lu mau training bareng pun gak masalah gitu teman-teman. Jadi kita ngasih ke semua leader kita, tolong ya semua leader-leader di sini jangan pernah biarkan agent kalian pergi rekrut sendiri. Karena takutnya apa teman-teman? Di medan perang ada obstacle yang muncul, udah kalah perang dia teman-teman ya. Jadi kita kan lebih berpengalaman secara ketemu orang ya teman-teman ya. Ya udah kita yang hadepin teman-teman. Tapi bawa dianya juga ikut. Si agent perekrut juga ikut bareng kita teman-teman. Agent get agent siapa yang trainingin? Leader, agent nggak boleh. Agent itu kalau kita ya. Gak training. Ya. Dengan begitu jadi si leader itu spesialis, dia jago. Dia sering pakai dong cara rekrut kan. Dia sering pakai untuk trainingin tim-timnya dia kan. Dia akan jadi semakin jago di bagian itu. Si agent karena fokusnya jualan, dia jago jualan. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai dipecah-pecah. Fokus si agent baru ini nih, kayak gitu. Oke, Lanjut, terus berikut, nah ini penting teman-teman ya. Di fase balita ini teman-teman ingat ya, karena kan mungkin sudah agentnya udah punya hasil, udah punya closingan, mulai bertingkah gitu teman-teman ya. Mulai kayak bisa ngadu mulut sama kita sebagai leader. Teman-teman ingat based on pengalaman gue tadi yang gue cerita, turunin ego lu. Mungkin ketika lu kasih kontes ada yang nyolot, oh kontes cuma kayak gitu doang lah, pelit kayak gitu-gitu. Udah sabar teman-teman, turunin ego lu dulu ya. Lu ngomong aja karma hati-hati ya gitu aja udah. Gue suka gitu, karma lu hati-hati lu jangan ngomongin gue gitu lu. Nah gitu teman-teman, kena dia diem langsung habis itu. Terus bantu handle agent-agentnya kita tadi Yohanes udah bahas dan lakukan coaching berkala. Nah coaching ini penting tadi gue bilang teman-teman semakin sering orang ini ketemu kita ya dia calon leader lo orang gitu ya. Ya coaching tadi tuh penting banget teman-teman untuk sebagai seorang leader bisa ngelihat permasalahannya apa. Betul. Ya entah dia aktivitas kurang atau skill kurang. Harus tepat ngelihatnya teman-teman. Karena kalau nggak bisa ngelihat itu, yang ada tuh kita cuma motivasiin terus teman-teman, percayalah. Untung-untungan kalau kayak begitu. Bahkan teman-teman. gini teman-teman, ini maaf ya, ini out of the topic sedikit teman-teman ya. Bahkan tim kita ngomong kita coaching ya, ternyata dia gak ada masalah sama skill, gak ada masalah sama buat janji, ada masalah rumah tangga teman-teman. Wah kalau kayak gini kan, gue sama Yus kayak, oh masalah rumah tangga lagi, kita juga ibarat baru ya pasangan muda gitu teman-teman yang belum kayak yang berpuluh tahun yang nikah gitu teman-teman. Gue dengerin tuh, dia juga dengerin juga, kita dengerin, kita kasih saran, suggest. Kalau kita ngerasa kita nggak mampu untuk menghandle masalah rumah tangga mereka, kita biasa panggil satu teman kita yang biasa psikolog gitu teman-teman. Kita lempar ke sana. Boleh nggak lu percaya sama gue? Karena dulu gue sama Yohanes juga ada problem begini karena kita berbeda karakter dan kita konsul sama dia dan itu bagus banget. Nah orangnya mau. Banyak teman-teman di tim-tim kita banyak pasangan ya, pasangan-pasangan muda adalah tuh mulai ribut lah, entah masalah anak lah, masalah mertua lah, kayak gitu-gitu teman-teman ya.
ujung-ujungnya kita tetap mendengerin. Jangan lu cuma datang ketemu dia cuma pengen target lu gimana, udah sampai mana, kesulitan lu apa, yang orang nggak mau dengerin kita teman-teman. Ketika kita duduk dengerin dia, oh sampai nangis-nangis permasalahan rumah tangga dia, ya kita nunjukin care-nya kita di sini teman-teman. Care-nya lu bekerja di sini nih. Udah, lu mau tim lu bertumbuh dong, lu mau tim lu bener-bener sukses dong. Ya udah, kali ini nggak usah bahas kerjaan dulu. Selesaikan dulu masalah rumah tangga dia. Memang kita hari ini nggak ahli di sini nih. Kita salurkan siapa? Kita sampai cari solusi. Aduh Ci, gue ada tim gue kayak gini tuh bantuin ya tim gue ya Ci, tolong ya Ci bantuin. Oke Tin, dibantuin. Selesai satu persatu selesai gitu teman-teman. Jadi kita ngomongnya dalam hal kayak gini teman-teman ya. Kita tuh sebagai leader kayaknya menghandle semua case ya teman-teman ya. Entah itu kerjaan dia, rumah tangga dia, anak dia, semua kita kayaknya serba bisa gitu teman-teman. Kita butuh latihan di sini ya. Oke, nah ini teman-teman, ini kurikulum yang kita buat teman-teman ya. Jadi ini basic training yang tadi kita bahas di depan. Kurikulumnya kita bikin seperti ini teman-teman. Jadi agent-agent baru itu kita ajarin dulu nih cara bikin list nama gimana. Ya kan orang banyak nggak ngerti ya teman-teman ya. Kayak mahasiswa, ibu rumah tangga kan nggak ngerti. Bikin list namanya. Nomor, nama, tanggal pertemuan pertama, tanggal pertemuan kedua, tanggal pertemuan ketiga, terus resultnya apa, hasilnya apa. Nah teman-teman ajarin tuh agent-agent baru bikin 1-100 list nama. Siapa aja, caranya gimana Ci? Oh yuk sekarang buka handphone yuk, buka yuk kita lihat di WA lu, siapa aja. Catat. Nah IG lu follow siapa aja, yuk buka IG-nya, buka bareng aja nih, buka bareng, catat, tulis bareng-bareng teman-teman. Ada juga yang dia bisa bikin sendiri di rumah, ya kita kasih dia bikin sendiri di rumah teman-teman ya. Nah yang kedua, cara buat janji, kita ajarin basicnya adalah nggak boleh berbohong sama calon agen ataupun calon rekrutan. Kalau lu dari Prudential, lu ngomong dari Prudential, lu jangan ngomong, gue mau ketemu lu, mau makan-makan, mau nongki-nongki dong. Abis itu lu dulu ketemu dia, lu keluarin iPad, itu bikin kesel. Gen Z tuh kesel di situ teman-teman. Ya kita juga sama lah ya. Kalau lu ketemu gue janjinya adalah nongkrong, ngobrol gitu kan teman-teman ya. Tanpa ngomong ngebahas asuransi, tiba-tiba lu ketemu lu keluarin tab dan bahas asuransi. Kesel teman-teman. Bawa leadernya lagi ya. Nah bawa leadernya. Tim kita itu ada yang kena tipu juga teman-teman, ketemu dia bilang ini bisnis distributor apa yuk kemana yuk? Distributor apa? Dari luar negeri katanya gitu, dari Eropa, Jerman. Ya itu ya. Terus gue bilang gila nih bokis banget leadernya, gila ngajarin timnya begitu. Itu agent udah diajarin begitu teman-teman. Nah gue bilang sama tim gue, udah ya kita punya satu prinsip jujur. Gak boleh bohong-bohong. Gak apa-apa di WA itu dia bilang gak mau ketemu. Ya sudah gak masalah, yang penting lu udah jujur di depan dulu. Ini itu sih kalau gue ya teman-teman ya. Jadi cara buat janji gue gimana nih kalau basicnya. Gue bilang mau minta tolong lu bantu isi market survey gue. Gue butuh responden orang yang kerjanya kayak lu nih sales. Kayak lu nih guru. Gue minta tolong lu isi market survey gue ya. Nggak bisa ketemu, oh nggak apa-apa, pakai Zoom aja, kita share screen, kita tulis nanti teman-teman. Itu kayak kalau gua, ngajarin tim gua begitu. Bisa nggak sih ketemu, bikin janji nggak usah pakai market survey? Bisa, boleh. Ya lu ngomong aja apa adanya, gua mau sharing dong. Di kantor gua kemarin gua belajar tentang segitiga asuransi. Nah gua pikir ini gua mau sharing ke lu, boleh ya 15 menit, 20 menit boleh ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau ring 1 kan bisa langsung masuk ya begitu. Tapi kalau ring 2 nggak deket, ya berarti pendekatan dulu. Itu nggak bisa langsung masuk kayak tadi kan, deketin dulu, ngobrol-ngobrol udah enak baru masuk. Kayak gitu. Oke ya, cara buat janji teman-teman ajarin ini hal sepele ya, hal kecil. Tapi jangan, tadi kayak Yohanes ngomong, jangan berpikir agent yang lu rekrut tuh kayak lu, yang pinter, yang jago jualan. Jangan pernah berpikir kayak gitu teman-teman, lu ajarin hal-hal basic seperti ini. Yang ketiga, market survey tadi gue bilang, ajarin market survey. Market survey itu market survey financial planning yang si Cika Sandra Farel bawain, Cicacia. Pernah nggak? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nanti gue share ke AAW aja ya. Nanti ya gue share ya. Ya market survey-nya itu ada 1-7 pertanyaan, gak ada benar, gak ada salah. Nah gue selalu pakai itu ketika gue agen. Nah ketika gue berhasil di agen gue, ya gue agen ke tim-tim gue. Nah ada leader gue ngomong kayak gini, Ci kalau market survey gue di awal-awal doang pakai, sisanya gue gak pakai. Ya udah gak apa-apa. Tapi ketika ada agen baru lu yang terekrut, dia kan gak ngerti apa-apa. Ya lu ajarin itu dong, jangan gunakan ego lu. Karena lu mentang-mentang nggak usah pakai market survey, terus lu menganggap semua agen lu juga usah pakai market survey. Salah ya teman-teman ya. Enggak semua orang pintar ngomong loh kayak Betul, kalian. benar. Gitu ya. Ada yang basicnya kan memang pendiam gitu. Ya. Nah mereka tuh butuh tools. Tools, betul. Gitu ya, bisa pakai beberapa tools. Terus berikutnya presentasi segitiga. Kok di sini apa? Oh sama, oke. Segitiga ya. Yang kelima, nah produk.
produk ini juga nggak bisa seabrek-abrek kita langsung kasih dia produk gitu ya. PCB, PCA, Procinta, semuanya Provision mabuk muntah darah teman-teman. Jangan ya. Lu pilih yang basic dulu nih. Apa? Level bawah kan kesehatan. Ya lu kasih PWM dulu, PWM syariah dulu. Udah kasih itu dulu gitu ya. Terus atasnya apa? Segi kritis. Lu lihat nih fokusnya apa? Konvensional atau syariah? Konven ya udah lu ajarin PCB gitu ya teman-teman. Kalau syariah ya PCA lu ajarin aja teman-teman. Jadi jangan semuanya seabrek-abrek, pelan-pelan dicicil dulu teman-teman. Sampai dia paham satu produk. Dan biasanya agen-agen baru tuh gini teman-teman, orang-orang yang konvensional, artinya gini teman-teman ya. Gue mau premi yang gue keluarin itu kalau bisa sih jangan hangus. Nah, lu aja Procinta gitu loh. PCB 88, oh ada loh, kita ada nilai turunnya langsung balik, ada. Nah, tapi seiring berjalan waktu, lu mulai ajarin mau yang lebih murah enggak, pre-feature, contoh ya, heritage kayak gitu-gitu lu ajarin yang lebih up lagi teman-teman gitu ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 itu di pertemuan pertama. Ya. Jadi si agent udah di MBO udah setuju gitu ya. Nanti lo orang buat MPA kan, kita sambil nunggu ujian gitu ya, kita ajak ketemu nih training pertama nomor 1 sampai 4 gitu ya. Habis itu ketemu biasanya seminggu kemudian gitu ya. PR dia 2 tuh. Bisa buat list nama, habis itu bisa presentasi segitiga. Gitu. Nanti di pertemuan kedua gue akan dengerin sebelum gue masuk ke produk gitu ya. Gue dengerin dulu. Kalau udah oke 80% lah gitu ya. Baru gue akan jelasin produk di situ. Tapi kalau enggak dia ngulang. Gitu. Terus yang kelima produk dicicil, termasuk financial planning kita nggak usah ajarin dulu di awal untuk agent-agent baru. Takutnya ngeblank gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau lu rasa nih agent kayak pinter, banker gitu kan, accounting, auditor, pinter banget nih, future value, udah ngerti semua, ya udah lu pelan-pelan senggol aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan agent kita ya. Berikutnya cara yang keenam, cara baca ilustrasi. Ini kita juga ajarin ke agent kita, jangan nembak-nembak teman-teman ya. Yang ketujuh, nah buat ilustrasi di Proforce, itu sambil jalan sama nomor 6 ya. Yang paling penting nomor 8, basic training yang paling penting nomor 8 adalah trial closing teman-teman. Agent lu bisa presentasi segitiga dengan sangat bagus, agent lu bisa jelaskan ilustrasi dengan sangat bagus, tapi begitu trial closing dia susah ngomong, ya nggak akan closing teman-teman. Nah lu mesti ngasih tahu ke dia, trial closing itu ya lu arahkan dia untuk closing, untuk ajukan dulu ke Prudential. Sebenarnya gini teman-teman, kalau di gua ya, ini tapi kembali ke teman-teman dan ke leader teman-teman ya. Kalau di gua, kalau gua closing, gua ngomong ya kita ajukan dulu ke Prudential. Nanti ada 3 jawaban, diterima, ditolak, atau disuruh medical. Sehingga bisa jadi bisa postpone, karena substandar, bisa juga ya udah standar gitu. Nah kita coba ajuin dulu yuk untuk ngetes dulu nih apa jawaban dari Prudential. Nah biasa gua kayak gitu teman-teman. Kadang-kadang ada nggak Tin lu suruh dia bayar? Ya kalau memang dia clean case, oke clean case bayar aja di depan langsung. Tapi kalau misalnya maaf nih, ada penyakit, ada riwayat, kayaknya agak susah nih medicalnya. Gue suruh dia nggak usah bayar dulu, ajuin dulu aja. Nanti kalau dia approve baru bayar. Lihat case by case-nya teman-teman. 6, 7, 8 itu kita ajarin setelah. Jadi kan tadi 1 sampai 4 dia udah oke gitu ya. Pertemuan yang kedua gue ngajarin produk kan. Habis itu gue suruh dia prospek teman-teman. Kita suruh dia prospek. Belum diajarin tuh 678 teman-teman. Jadi setelah dia dapat data, barulah 678. Sebelum dia ketemu si calon nasabahnya yang tadi, dia ketemu kita dulu. Ya. Gitu. Oke lanjut ya. Nah ini maintain. Jadi kalau udah terekrut kita trainingnya segala macam kita maintain ya. Kalau maintain itu ya kalau agent kita one on one. Ketemu di cafe ngobrol bareng sama dia bertiga sama kita nih, sama gua bertiga. Terus kalau by grup AB itu kayak kemarin kita baru aja meeting, jadi setiap bulan kita ada sebulan sekali meeting grup kita yang tadi teman-teman grup gede kita, agent-agentnya berkumpul lah dengan agent-agent leader-leader yang lain teman-teman, berteman gitu, badi-badian ini lebih kayak ke bangun vibe-nya mereka loh gitu teman-teman ya. Gue punya temen yang seperjuangan nih, bareng-bareng naik AAB nih, yang kemarin 6 AAB cucu itu teman-teman itu mereka seperjuangan semua. Berapa PV ya? 3 ya? 3 atau 4 PV ya? 4 ya? 3 ya? 4. Silvanus, oh enggak 3 yo. 3. Oh 4 ya 4. Proventure, ada 4. Seperjuangan tuh berempat. Jadi, lu belum ya, ayo. Jadi kayak mereka tuh saling menyemangati satu sama lain teman-teman. Ya, itu by grup AB dan ketiga ya by agency. Jadi kita Sabtu ngumpul. Habis kelas motivasi Sabtu,
grup lain pada bubar. Mohon maaf, kita pada ngumpul di sini. Contoh nih, oh nih grupnya Kristen nih semua nih. Oke, kita duduk berdiri di sini. Gue kasih leader-leader gue, oke lu maju deh, jangan Kristen sama Yohanes terus yang ngomong. Lu deh, AB ngomong deh di depan. Udah, gue sama Yohanes mundur. Biarkan dia ngomong. Ngomong apa? Ngomong tentang kontes, tentang speaker yang tadi gitu, kasih kasih penghargaan buat agent yang closing kayak gitu-gitu teman-teman. Kita kasih panggung buat leader-leader baru belajar untuk ngomong teman-teman supaya dia dapat PD-nya. Itu kalau di kita. Terus nah ini mindset dan mental. Ini umum ya teman-teman, tapi maaf nih, ini penting buat kita sebagai leader ya teman-teman ya. Mindset dan mental kita masih punya sebagai leader ya, harus punya jiwa yang melayani teman-teman. Jiwa melayani ini penting banget ya. Gak akan ada, gue lagi baca buku itu buku tentang leadership teman-teman ya. Dia kasih tahu bahwa sikap pemimpin yang paling utama kalau dia mau bertumbuh besar adalah punya jiwa yang melayani teman-teman. Kalau lu gak punya jiwa melayani, jangan harap tim lu gede teman-teman ya. Jadi yang pertama kita punya jiwa melayani teman-teman. Yang kedua, nah ini tadi gue bilang tinggi ego, kayak gue tadi, itu adalah awal kehancuran kita teman-teman. Kalau hari ini kita ngerasa, kita renung, ego gue tinggi ya, tapi jarang ya. Maksudnya gini, sampai lu punya tahap untuk merenung, menyadari bahwa ego lu tinggi, itu udah sangat bagus teman-teman. Sadar lu, oh ego gue tinggi nih, gue harus ngobatin supaya ego gue turunin teman-teman ya. Yang kedua, tinggi ego tuh awal kemusnahan kita di Prudential teman-teman ya. Yang ketiga, leader harus punya integritas. Yang tadi yang keempat, mangkesi makedu ya tadi yang udah dibahas tadi di depan. Yang kelima, gak perlu baper sampai ke batas. Agent lu gak jalan, gak usah pusingin lah, udah leader juga ya, cari yang lain ya. Yang berikutnya, panjang sabar. Ya hari ini pantat kita berdua lebar ya karena kita sabar kebanyakan ya. Berikutnya, budayakan sikap mau denger dan down to earth ya. Yang terakhir, fokus. Jujur teman-teman, gue sama Yohanes nggak ada bisnis lain, kita nggak ada dagang-dagang ini itu, kita nggak ada franchise ini itu, kita nggak punya resto ini itu, nggak ada, kita fokus kerja Prudential. Gitu kalau kita ya. Nah, kalau ada agen yang nggak jalan, teman-teman sekali lagi gue bilang kalau ada agen kita yang nggak jalan, leader kita nggak jalan, stoplah berpikir kalau rekrut itu susah. Beneran deh. Karena ketika ini terjadi dalam pikiran kita akan terjadi seperti itu juga teman-teman. Ya padahal kalau agent nggak jalan kan bukan gara-gara kita rekrut susah ya teman-teman ya. Jadi ketika agent lu nggak jalan, leader lu nggak jalan, udahlah jangan lu ngomong nih gara-gara gua susah lah rekrut, gua nggak mau lagi yang kayak gini, gua rekrut hilang. Stop teman-teman, stop berpikir seperti itu. Apa yang lu mesti lakuin? Yang pertama, lu nanya dulu ke diri lu, udah berapa banyak lu rekrut? Baru 3 orang, ya wajar dong. Udah 100 orang belum? Belum, ya udah sampai 100 orang dulu, baru lu ngomong. Rekrut tuh susah. Nah kalau ya teman-teman ya. Yang kedua, gimana treatment kita ke agent-agent kita sampai dia nggak jalan? Lu kasar nggak? Lu ngomongnya terlalu frontal nggak? Lu ngomongnya nyakitin nggak? Nyelekit nggak? Atau sikap lu gimana sama agent lu selama ini? Apakah terlalu lembek atau gimana? Nah teman-teman, balik lagi kita kan punya 4 karakter tadi teman-teman. Kalau lu punya agent yang sanguin, tapi ketika ketemu lu ngajak ngomong serius, ya mana mau di sama lu teman-teman. Baik lagi, lebih ke fleksibel. Oke, ada mau tambahan ya? Gini teman-teman, apa yang teman-teman hasilin sekarang, apa yang kita hasilin sekarang, itu 100% kendali di tangan kita. Gitu ya. Jangan suka nyalain orang lain gitu ya, atas hal-hal yang kita kurang oke gitu ya. Misalnya hasilnya gak bagus, salah leader gua nih, salah agency, salah sang pencipta gitu ya. Parah ya. Tapi kalau keberhasilan gara-gara siapa? Gara-gara gua gitu. Wah, itu udah parah banget ya. Jadi teman-teman jangan nyalain orang. Juga bukan buat nyalain diri sendiri. Terus kalau kayak gitu gimana gitu ya. Masa lalu itu bukan tempat buat kita tinggal teman-teman. Ya tapi itu sekolah. Untuk kita ambil pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada tim kita nggak jalan atau leader nggak jalan, ya kita mikir apa yang harus gue lakukan berikutnya, gitu ya, bukan nyeselin gitu ya, nyalain sana, nyalain sini, jangan kayak gitu teman-teman. Ya apalagi kalau misalkan kita udah lama nih, tapi belum ada perkembangan yang oke di grup kita gitu kan, mulailah tuh di situ drama dimulai. Ya gue ngelihat banyak tuh kayak gitu ya. Membuat drama di otak dia. Salahin diri dia sendiri, PD-nya jadi rusak kayak gitu ya. Jangan kayak gitu teman-teman, stop di tahun ini, teman-teman mikir apa yang harus gue lakukan berbeda besok.
bukan nanti-nanti ya. Oke, berikutnya yang ketiga. Jadi kalau agent lu nggak jalan, lu lakukan ini teman-teman. Lu mikir, gue sendiri gimana? Bisa nggak dibilangin? Kalau gue berharap suatu hari bisa menjadi Geo owner, seperti Ko Wahidin, Ko Pendi gitu kan. Gimana sih kapasitas mereka sebagai Geo owner? Apa sih karakter yang mereka punya? Apakah gue hari ini kesana atau enggak? Nah teman-teman coba renungin ini teman-teman ya. Lu sendiri ikut sistem nggak? Lu sendiri bisa dikasih tau nggak? Nah teman-teman ya, kadang-kadang ya kita sebagai leader juga nggak sadar saking udah punya keberatan just tadi. Leader besar nih, AAB nih, gue star club, gue udah star club nih. Ketika agen yang nggak jalan, dia langsung berpikir, gue bener, mereka yang salah, agensi yang salah. Teman-teman back to diri sendiri dulu ya, kembali ke diri sendiri. Nomor 3 ini lu renungin deh gitu teman-teman ya. Yang keempat, nah yang ini teman-teman, ya lu udah lakukan hal yang benar, ya siapa tahu emang salah rekrut. Lu rekrut orang-orang yang memang gak bisa jalan teman-teman. Contoh ya orang-orang yang maaf nih ya, mentalnya memang bobrok gitu ya. Dikasih tahu dikit udah nyerang, dikasih dikit udah bandel, udah bebel gitu. Kayak gitu-gitu lu gak usah pusingin. Salahnya bukan di lu, di dia teman-teman ya. Jadi lu salah rekrut doang. Bisa gak terjadi? Bisa. Kita sampai hari ini juga ada gak tim kita yang salah rekrut? Ada juga teman-teman ya. Tapi kan maksud gue fokus yang jalannya. Gak usah fokus yang gak jalannya. Udah teman-teman ya. Ingat terakhir adalah konsultasi, review, dan cari solusi sama leader direct unit. Itu kalau yang kita lakukan teman-teman ya. Walaupun sudah AB kayak gini teman-teman. Sebulan sekali, 2 bulan sekali gue tuh sama Hendy bertiga suka ngumpul. Ngobrol, makan. Ntar Hendy ngajak kita makan yuk Tin, di pick yuk. Yuk duduk lah ngobrol. Udah kayak gitu teman-teman ya. Nah ini kayak 2 slide terakhir harusnya ya. Nah teman-teman ingat ya kalau mau jadi leader besar, let go ego teman-teman. Benar deh. Lu mesti biarkan ego itu pergi dari diri lu teman-teman. Kalau lu mau tim lu besar ya, tim itu nggak mau sama kita yang dikit-dikit marah, yang dikit-dikit pentingin diri sendirinya terus gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman let go ego ya. Ada masalah cari solusi, bukan lu diemin, bukan lu dibiarin, teman-teman segera selesaikan. Jangan sampai berbulan-bulan. Seminggu, oke lah seminggu itu udah paling lama. Kelarin kalau ada masalah sama tim atau sama leader atas ya. Matangnya leader itu dari banyaknya jam terbang teman-teman ya. Ingat ya jam terbang. Kalau hari lu pengen jago rekrut, udah lu rekrut dulu aja, jalin aja lu rekrut. Kayak hari ini gue pengen belajar lari, tapi gak bisa lari. Ya udah lari dulu aja, terserah lah mau tekniknya salah gak apa-apa. Learning by doing aja dulu gitu teman-teman ya. Agen gak jalan itu hal biasa teman-teman. Teman-teman percayalah ya, agent itu ada yang jalan sama gak jalan. Jadi jangan sampai agen yang gak jalan tuh jadi kita tuh kayak berasa kayak baper yang kelewat batas teman-teman. Itu hal biasa di sini teman-teman ya. Ingat ada rasio. Kalau closing nasabah juga ada rasio, rekrut agent juga ada rasio teman-teman ya. Ada yang datang dan ada yang pergi. Tapi yang terbaik akan stay. Oke ya. Jaga hati untuk gak baper dan itulah kenapa kita masih banyak rekrut teman-teman ya. Ada lagi tambahan? Itu aja. Oke, udah mau terakhir. Next. Bisa gak nih? Habis ya? Habis ya? Enggak ada satu lagi, boleh dibantu? Oke, selesai. Oke teman-teman ya, baik lagi. Leader itu kita tuh bukan sebagai seorang bos teman-teman. Jadi ketika kita hari ini seorang AAB, hindarilah perilaku yang memerintah, yang gak mau ngerti tapi mau dimengerti doang teman-teman. Hindari itu teman-teman. Lu percaya, gue selalu ngomong ke tim kita, lu mau sukses di Prudential, kuncinya bukan di jualan. Beneran deh, kuncinya bukan di jualan. Jualan bisa ngasih lu duit 1-2 tahun doang. Tapi ketika lu ngebangun tim lu nge-build tim lu, itu duit akan datang ke lu sendiri loh. Itu hukumnya di sini teman-teman. Dan ini gue doktrin ke semua tim-tim gue. Ada lagi tambahan yuk? Terakhir teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari perkembangan 4 tahun terakhir gitu ya, apa sih titik mulanya sebenarnya? Kalau gue lihat titik mulanya cuma sebuah keputusan aja. Gue pengen bisa punya passive income. Lewat apa? Lewat tim. Dan gue yakin kalau teman-teman memutuskan hal yang sama, pikiran kalian, ucapan, tindakan akan mengarah ke sana teman-teman. Dan hasilnya pun akan ngikutin. Itu sih teman-teman ya. Ya, punya visi ya. Oke, ini aja teman-teman dari kita. Thank you teman-teman atas perhatian hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan berikan aplaus untuk speaker kita Yohanes dan Christine. Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi yang diwakili Pak Wahidin.